Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Azaratun Jana dengan NIM 211001026. Nah, di sini saya akan memaparkan suatu materi, ada 5 materi. Yang pertama, materi pertama adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, apa sih kecerdasan emosional itu sendiri? Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan mengenali atau memahami dan mengendalikan perasaan sendiri maupun orang lain, termasuk memotivasi diri dan mengatur emosi serta kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Adapun aspek-aspek kecerdasan emosional yaitu kemampuan mengenai emosi atau kesadaran diri, yaitu kemampuan mengelola emosi atau pengaturan diri, kemampuan memanfaatkan emosi secara produktif atau motivasi, serta kemampuan mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan membina hubungan keterampilan sosial. Adapun ciri-ciri kecerdasan emosional menurut Nurita yaitu beberapa ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan emosional adalah memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi frustasi. Dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak melebih-lebihkan suatu kesenangan. Nah, mampu mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang, serta mampu berempati terhadap orang lain dan tidak lupa berdoa. Ciri-ciri kecerdasan emosional dibagi menjadi 5 ranah menurut UNO. Nah, di sini yang pertama adalah ranah intrapribadi, selanjutnya ranah antar pribadi, ranah penyesuaian diri, ranah pengendalian stres, serta ranah suasana hati umum. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosional itu sendiri? Nah, menurut Enggermanto, terdapat beberapa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional itu. Yang mengembangkan kecerdasan emosional dalam diri, yaitu ada 3, membuka hati kita, menjalani daratan emosi, serta bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Nah, menurut mu'alifah, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kecerdasan emosional dalam diri seseorang. Antara lain yaitu ada 4. Yang pertama, faktor otak. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, serta faktor lingkungan dan dukungan sosial. Adapun materi kedua yaitu judgment and decision making. Nah, apa sih judgment atau pertimbangan itu? Nah, judgment atau pertimbangan adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang kita hadapi atau yang dihadapi. Nah, judgment ini dibuat ketika kita berada di situasi atau sebuah kasus. Jadi, melalui kasus atau suatu masalah. Nah, seseorang dapat mengolah pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya untuk mengambil kesimpulan. Judgment decision. Nah, judgment tadi sudah kan saya jelasin. Dan sekarang decision itu apa sih? Atau pengambilan keputusan. Apa sih dia? Yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Selanjutnya ada fungsi pengambilan keputusan. Nah, berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan terdiri atas yang pertama, awal dari semua aktivitas yang sadar dan terarah
baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, baik secara institusional maupun secara organisasional. Suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari ke depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Adapun tujuan pengambilan keputusan itu sendiri dibagi menjadi dua. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masa lain. Jadi hanya sekali itu mengambil keputusan. Yang kedua adalah tujuannya bersifat ganda atau lebih dari satu lah. Nah, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan 2 atau 3 masalah yang bersifat tidak kontradiktif. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan antara lain hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Lalu, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Selanjutnya, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan atau alternatif lain. Lalu, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang terakhir, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Nah, materi ketiga yaitu negotiation atau negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Nah, negosiasi ini adalah sebuah bentuk interaksi sosial atau interaksi dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuannya ini untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Tujuan negosiasi dibagi menjadi 4, yaitu mencapai kesepakatan bersama, saling menguntungkan di berbagai pihak produsen maupun konsumen, mengurangi konflik dan perbedaan, dan menyelesaikan masalah. Tahap-tahap negosiasi yaitu perencanaan dan persiapan, menentukan aturan, penjelasan, tawar-menawar dan penyelesaian masalah, penutupan dan implementasi. Adapun materi keempat yaitu cognitive flexibility. Cognitive flexibilitas adalah sebuah kemampuan untuk menilai secara objektif dan bertindak secara fleksibel. Karakter ini juga menyeratkan kemampuan dalam beradaptasi dan berpikir secara terbuka. Fleksibilitas kognitif juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan menyadari beragam kemungkinan pilihan dan alternatif secara serentak dalam situasi tertentu. Dasar saraf fleksibilitas kognitif yang pertama adalah perkembangan. Yang kedua ada penurunan fleksibilitas kognitif serta penuaan. Implikasi bagi pendidikan dan pembelajaran umum. Yang pertama ada aplikasi di bidang pendidikan.
Nah, yang kedua, dampak pada pengajaran dan desain kurikulum. Yang ketiga adalah aplikasi pembelajaran di luar ranah pendidikan. Yang terakhir, materi tentang personal branding. Personal branding adalah praktik untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaiannya sebuah merek. Personal branding adalah sebuah proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi serta kesan individu. Jadi bisa dikatakan jika personal branding adalah cara kamu dalam mempromosikan diri, di sini kamu ingin dikenal sebagai apa menjadi sangat penting. Ingat, branding diri sendiri ini menceritakan kisah kamu dan kesan yang didapatkan orang dari reputasi kamu. Tujuan dan manfaat personal branding itu sendiri. Nah, jika orang mengenal kamu, apa yang akan terjadi? Nah, banyak orang yang lebih mempercayai kamu. Bukan hanya itu, branding personal yang kuat sangat membantu kamu untuk memperoleh kredibilitas, relasi baru, dan bahkan kesempatan baru hingga lebih dikenal baik secara personal maupun profesional. Personal branding adalah hal yang bisa bantu kita untuk meyakinkan siapapun kita adalah yang terbaik di bidang yang kamu geluti. Cara membangun personal branding itu sendiri yaitu tentukan tujuan brandingmu. Tampilkan citra diri sesuai portofolio dan tidak plagiat. Mulai buat website pribadi yang kreatif lah tentunya, agar bisa mempengaruhi konsumen agar mau dengan merek kita ya, dan tidak plagiat. Buat konten yang bernilai dan optimasi sosial media, bangun networking dan saling berkolaborasi. Sekian dari presentasi saya. Kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.